Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Rohman, karena apa kok nggak masuk sekolah? Sakit, cacar. Semoga Rohman minggu depan bisa bersama-sama kita lagi mengikuti pelajaran seperti semula. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Liana, dipersiapkan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu agar lebih semangat semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Dan ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Negara rakyat adil makmur sentosa, ayo maju. Lanjut lagu cublak cublak suang. Yo, 1, 2, 3. Cublak cublak suang. Setunjuk kuda tak boleh lari rusak pengguna. Terima kasih anak-anak hebat. Sekarang ini kok kelasnya kok kelihatannya belum bersih ya? Apakah kalian sudah melaksanakan piket tadi pagi? Hari ini piketnya siapa? Liana. Terus Hisna. Siapa lagi? Gozi. Tadi piket enggak? Tadi piket tidak? Ayo. Belum piket. Nah, nanti kamu sehabis pelajaran selesai, kamu harus melaksanakan piket, ya. Karena dengan piket kelas itu kan jadi bersih. Ya, kelas bersih saya untung siapa? Yang untung kan kamu jadi nyaman, jadi bersih, kelasnya jadi sehat, dipandang juga indah. Nek kelasnya kotor, jadinya males kalau mau masuk kelas. Kalau kelasnya bersih jadi semangat di kelas, ya. Kamu ingat nggak materi minggu lalu tentang apa anak-anak? Energi. Kalau sekarang ini materinya tentang pengaruh gaya terhadap gerakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan menyimak video nanti tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak dapat mengerti jenisnya gaya itu apa dalam video itu. Terus yang kedua, melalui kegiatan percobaan, nanti anak-anak dapat memahami pengaruh gaya terhadap arah gerak dan bentuk benda dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Sudah semuanya paham? Oh iya. Habis ini Bu Guru ingin kalian nyanyi dulu biar lebih semangat nyanyi Pelajar Pancasila. Yuk dimulai yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia,
kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kamu bisa tak bagikan buku paketnya. Setiap kelompok dua-dua ya. Silahkan buka anak-anak di halaman 64. Sudah? Silahkan dipahami, dibaca dulu. Nah, di situ ada pengaruh gaya terhadap benda. Kamu udah mengamati itu ada gambar apa? Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedang apa mereka? Di situ ada sebuah kontainer yang besar dan penuh dengan benda. Sudah menyimak? Nah, yuk kita pindahkan kontainer agar teman di luar sana bisa bermain. Ketika kontainer diangkat oleh satu orang ya, yang perempuan itu mengangkat sendiri kan? Nggak bisa, lebih berat soalnya. Terus kontainernya digotong sama dua orang, jadinya terangkat ya. Karena tadi kalau gaya yang semakin besar gaya yang angkat bersama-sama dengan teman, kecuali kalau diangkat sendiri akan terasa lebih berat. Itu sebabnya kita membentuk gaya yang kita keluarkan akan semakin besar kalau diangkat sendiri. Kalau diangkat bersama teman, gaya yang kita keluarkan akan lebih kecil. Mudeng sampai sini? Mudeng ya? Oke, Bu Guru lanjutkan. Nah, di sini ada pengertian gaya ya. Ayo memperhatikan semuanya. Ferdi menghadap ke sana. Oke? Udah semuanya? Gaya adalah suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda yang mengakibatkan benda tersebut bergerak, mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Seperti halnya contohnya itu ya, seorang anak sedang bermain apa itu? Bola ya. Anak bermain bola, dia akan menendang bola. Bola yang tadinya diam ketika mendapatkan gaya dari seorang anak tersebut akan apa? Akan menggelinding. Jadi bola yang tadinya diam akan menggelinding setelah mendapatkan gaya dari anak tersebut. Jadi gaya akan merubah benda diam menjadi bergerak. Misalnya, apakah bola kalau nggak ditendang akan bergerak kalau didiamin aja? Tidak ya. Kalau bola diam aja, kalau tidak ditendang dia tidak akan bergerak. Yang kedua, itu ada gambar siapa? Seorang laki-laki yang naik sepeda. Ya, naik sepeda. Dia menggayuh sepeda yang tadinya diam setelah mendapatkan gaya dari anak laki-laki tersebut menjadi berjalan. Gaya apa yang dikeluarkan anak laki-laki tersebut? Dia mengeluarkan sebuah gaya dari tubuhnya, yaitu gaya otot. Jadinya tadinya yang sepedanya itu diam berubah menjadi bisa jalan. Terus ada lagi itu mobil yang mogok. Mobil yang mogok tadinya diam ya, setelah mendapatkan dorongan dari orang laki-laki itu menjadi bisa bergerak karena adanya gaya dorong. Sampai sini ada pertanyaan tentang pengertian gaya? Tidak? Lanjut lagi ya. Di sini ada jenis-jenis gaya, yaitu gaya apa aja? Gaya otot. Lagi gaya gravitasi di sini. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Nah, contohnya apa? Saat buah yang sudah matang akan jatuh ke tanah karena adanya pengaruh gaya tarik bumi. Bayangkan ya, kalau tidak ada gaya gravitasi, bagaimana kita
kita akan melayang-layang di udara seperti kemarin Angger melayang, Rizky melayang di udara, Nisa juga melayang karena tidak ada gaya tarik bumi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada tidak? Kalau nggak ada, Bu Guru yang tanya ya. Ayo, tak tanya loh sekarang. Ayo coba contohnya gaya gesek apa, Nisa? Contohnya apa? Ya, ketika mobil berjalan, betul sekali Nisa. Ya, itu yang kelima, yaitu gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Nah, ketika kita membuat apa itu? Perabot rumah tangga ya, seperti guci ya itu ya, membuat guci. Tadinya gucinya misalnya bentuknya biasa. Nah, ini Bu Guru punya ini. Nah, ini anggap aja ya. Ketika punya seperti ini namanya apa? Plastisin ya. Ketika Bu Guru tadinya bentuknya seperti ini, kita kasih gaya dengan berbagai macam bentuk, akan berubah bentuknya sesuai keinginan kita. Nah, misalnya dibentuk apa aja boleh, terserah kamu, ya. Itu karena pengaruh dari gaya. Saat ibu membuat kue juga seperti itu. Kita berikan gaya, nanti kita bisa membuat kue dari bermacam-macam bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke. Sekarang tak tanya, sekarang Bu Guru, giliran Bu Guru yang tanya lagi ke kamu. Pada waktu kamu membuat apa? Plastisin, gaya apa yang kamu keluarkan? Ayo jawab. Akad. Oke, pintar sekali. Nanti Angger dapat hadiah ya. Kalau jawab kuis ya, sebentar. Ini Angger tak kasih hadiah. Pintar. Selamat ya. Oke. Ada tidak pertanyaan? Tidak. Sekarang kamu bisa nonton video dari Bu Guru yang ingin Bu Guru tayangkan di sana. Nanti kamu setelah nonton video bisa mengerjakan LKPD secara kelompok. Bentar ya. Pagi itu, Budi ingin berunding-berunding dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangan yang memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Fokus ya. Sepedanya akan bergerak jika Budi bergaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya dapat jenis loh. Yuk kita bahas mengenai jenis gaya. Gaya adalah gaya yang disebutkan oleh Harry. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Kalau tidak, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? Kemana ya? B. Ke A. C. Tetap berada di dalam ring. Nah. Jika kalian ingin latihan soal nonton dari mana, yuk cek di website kejurcita.id atau download aplikasi Kejur Cita di Play Store sekarang juga. Kejur Cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, sudah. Udah paham anak-anak tentang pemaparan video yang barusan Bu Guru tayangkan? Paham ya? Sekarang Bu Guru kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya menjadi 4 bagian. Yang satu kelompok otot, ini kelompok gesek, ini kelompok pegas, dan itu kelompok gravitasi. Nanti tak bagi satu-satu LKPD-nya untuk dikerjakan secara kelompok. Oke? Dikerjakan nanti bersama-sama. Cukup satu aja yang dikumpulkan. Semua harus aktif bekerja sama. Oh iya, ketika tadi ingat nggak? Kamu itu membentuk kelompok. Di situ kamu tadi mengangkat meja, nggih? Kadang-kadang mejanya diangkat, kadang mejanya didorong. Itu kalian menggunakan gaya apa ketika mengangkat meja? Pinter. Kalau mejanya digorong gini menggunakan gaya apa? Gesek. Oke, udah pinter berarti. Oke, sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya.
Ayo dikerjakan. Salah satu, tapi yang nulis salah satu, nanti yang bikin bareng-bareng ya. Semuanya nanti maju kelompoknya ya. Udah semuanya? Sudah. Kelompok gravitasi udah selesai belum? Gravitasi udah selesai? Halo? Udah selesai? Oke, udah selesai. Sekarang yang maju pertama silahkan kelompok otot. Oke, silahkan maju. Terus kelompok yang ini baca. Sama juga. Oke, kelompok otot silahkan dibaca hasil diskusinya hari ini, nggih. Coba dibaca hasil diskusinya. A, ketika angkat mejamu ya, betul? Yang keras ya, suaranya agak keras nih. Dengan gaya apa? Betul, dengan gaya otot ketika mengangkat meja. Nggih, yang kita keluarkan yaitu gaya otot. Betul sekali. Lanjut. Ya, betul sekali. Yang lebih ringan ketika mengangkat meja bersama-sama dengan teman, karena gaya yang kita keluarkan lebih kecil. Kalau meja diangkat sendiri, kita mengeluarkan gaya lebih besar. Oke, betul sekali. Yuk, lanjut. Iya, betul sekali. Kesimpulannya, gaya otot yang dikeluarkan masing-masing anak lebih kecil jika dikerjakan bersama-sama. Lanjut. Dorong mejamu. 1. Menggerakkan pertama. Keluarkanlah salah satu manipulasimu dengan cara mendorongnya di lantai menuju halaman sekolah. Kegiatan kedua. Dorong mejamu di halaman sekolah. Saat mendorong meja, akan terjadi gesekan antara lantai dengan meja. Hal tersebut menimbulkan gaya geser. Berdasarkan penelitian kedua, hal yang disebut dapat dibagi kesimpulan yang dikeluarkan lantai Oke, betul sekali ya. Ketika mendorong meja itu ada terjadi gesekan antara kaki meja dan lantai. Jadi nek mendorong meja di lantai yang licin, kita mengeluarkan gaya lebih kecil. Nek mendorong meja di lantai yang kasar atau di halaman paving, gaya yang kita keluarkan lebih besar. Sampai sini, siapa yang mau tanya? Ayo, pada kelompok 1. Oke. Hisna tanya kelompoknya Niza. Yuk, kelompok untuk. Oh, ketika berlari menggunakan gaya apa? Otot ya. Mudeng ya, ketika berlari kamu menggunakan gaya otot. Ada lagi yang mau tanya? Siapa lagi yang mau tanya? Udah cukup? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selamat. Terima kasih untuk kelompok otot. Yuk, sekarang lanjut untuk kelompok yang sampai sini dapat disimpulkan bahwa kegiatan 1 itu ketika meja diangkat sendiri akan terasa lebih berat ketimbang diangkat bersama tangan, karena gaya yang kita keluarkan besar. Kalau diangkat bareng-bareng koncone, gaya yang kita keluarkan lebih sedikit, jadi meja akan terasa lebih ringan. Mudeng belum? Mudeng. Kesimpulan untuk kegiatan 1. Kalau yang kegiatan 2, ketika meja didorong di lantai yang licin, akan lebih gaya yang kita keluarkan lebih sedikit ketimbang didorong di lantai yang berpaving, karena kasar tenaga kita lebih besar kita mengeluarkan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Benar nggak ada pertanyaan? Oke, kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Kita coba, ayo ambil bola jajal. Bermain game, ambil bola sini coba. Bu Guru minta Saka sama Gosi di sini.
Yuk. Ketika Saka menendang bola, ayo Saka tendang. Apa yang dia lakukan? Dia merubah apa? Posisi apa? Merubah apa? Benda apa tadi? Benda dia menjadi bergerak. Lah, ketika Gosi nangkep bola dengan menghentikan tadi ya, Gosi melakukan apa? Merubah. Nah, merubah bola yang bergerak menjadi diam. Betul sekali. Kita ketika misalnya sini, tunggu. Tadi Bu Guru meremas coba ini tiap kelompok tak kasih satu-satu ya. Silahkan dibuat bentuk apa aja, terserah kalian, ya. Terserah kamu mau dibentuk bentuk apa. Oh deh, silahkan duduk kembali. Nah, terserah bentuk apa. Nah, ini yang tadinya bentuk kotak mendapatkan gaya oleh kita. Yuk fokus lagi. Yang tadinya bentuk kotak kita beri gaya dengan remasan seperti ini akan berubah bentuknya. Yuk semua membuat bentuk, terserah kamu. Terserah membuat bentuk apa, terserah kamu. Lanjutkan lagi untuk mengerjakan LKPD yang individu. Nanti kalau individu kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Nanti LKPD-nya bisa Bu Guru bagikan. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, apakah ada pertanyaan? Bener, nggak ada pertanyaan. Serius. Itunya disimpan dulu ya, plastisinya ya. Dilanjut nanti nih pas isi tahap. Simpan dulu ya. Oh, sebelum mengerjakan nyanyi lagu gaya dulu yuk, biar lebih paham. Sekarang nyanyi lagu gaya, oke? 1, 2, 3. Di kita semua ingat materi gaya, gaya mempengaruhi kecepatan bergerak. Ada masa yang penuh diam jadi bergerak, atau juga bergerak jadi diam. Ada yang gaya, yaitu gaya otot dan juga gaya magnet, tegas dan geser. Tak lupa gaya otot dan juga gravitasi. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang boleh mengerjakan LKPD individunya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti. Sebelum kalian kerjakan, Bu Guru akan menarik kesimpulan ya. Pembelajaran kita kali ini, apa anak-anak jadi tahu berbagai macam jenis gaya. Yang kedua, anak-anak juga jadi tahu kan pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Yang ketiga, anak-anak juga menjadi tahu tentang pengaruh gaya gesek. Bisa mempercepat dan memperlambat gaya gesek. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Tidak, yuk lanjut mengerjakan, silahkan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya sama Bu Guru. Oke, sini bisa dikumpulkan ya. Terima kasih. Wah, bagus-bagus sekali ini. Oh, ini udah kok. Oke, bisa dikumpulkan. Nanti Ibu koreksi ya. Kalau sudah kalian udah istirahat, nanti Bu Guru ngoreksi ya. Koreksinya nanti kalau kamu udah istirahat. Terima kasih ya, udah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu ya. Oke, sekarang pelajaran kita hari ini udah hampir usai. Sampai sini, adakah pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri pelajaran? Benar tidak? Benar tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Pelajaran kita untuk minggu yang akan datang, materinya masih tentang gaya. Kan hari ini kita masih fokus ke gaya otot dan gesek. Besok kita fokus lagi ke gaya yang belum hari ini kita sampaikan, yaitu masih ada gaya gravitasi, gaya listrik, gaya apa lagi yang belum? Tegas. Oke. Apa hari ini kita tepuk gaya dulu yuk. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita bisa tepuk gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya gas, gaya magnet, gaya
Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Ulangi lagi, kurang semangat. Tepuk gaya. Gaya magnet, gaya listrik, gravitasi. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Sip, oke, pintar sekali. Oh iya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran ini. Nanti perasaannya bisa kamu tulis di kertas yang Bu Guru kasih, ya. Bu Guru nanti ngasih kertas, kamu menuliskan perasaanmu bagaimana setelah mendapatkan pembelajaran ini. Warnanya bebas ya? Nggak apa-apa ya? Berapa? Ditulis perasaannya bagaimana? Apakah senang, apa sedih, atau gembira, atau bagaimana? Terserah kamu. Nanti bisa ditempelkan di sini. Kurang berapa? Ayo, bisa mulai dituliskan perasaannya. Kita tutup, bisa kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Silahkan kita tutup dengan berdoa. Gantian, Niza, coba ditutup pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian meninggalkan kelas, nanti setiap kelompok ya Bu Guru tunjuk yang paling rapi, lalu saling sama Bu Guru. Oke, rapi-rapian yuk. Kelompok Fendi. Awalan mengaji. Oke. Memakan. Oke. Memasak. Memberi. Awalan kelompoknya Liana berdoa, pintar, bermain, berlari, berjalan, bermain. Awalan kelompoknya Niza. Oke.